with thee, and thou changest not thy compassions, they fail not. And as thou hast been, thou forever will be. Great, sing it. Great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. And morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, you are faithful. You are faithful. Oh, faithful. All creation, we testify. Summer and winter and springtime and harvest, and sun, moon, and stars in their courses above, they join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, your mercy enough. Oh, great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. All creation, we testify, we witness to your faithful Lord, your faithfulness. And you give pardon for sin and a peace that endureth, and thine own depressions to cheer and to guide with strength for today and bright hope for tomorrow, and blessings on with 10,000 beside. I thank you, Lord. Oh, great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Yes, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, you're faithful. You are faithful, Lord. I will sing forever. You are faithful. Yes, you're faithful. You are faithful, Lord. Yes, you are faithful. You're faithful. You are faithful. We testify that you are faithful. You are faithful, yes. But you are faithful. So faithful. Faithful. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Bersyukur buat kebaikan Tuhan.
Kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu malam hari ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dari rumah kita masing-masing untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Mari sama-sama katakan pujian ini. Dialah sumber kekuatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sama-sama katakan pujian ini. Meskipun musuh di depanku, kami tahu Engkau bersama kami. Ku tahu sungguh Engkau besertaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari yang percaya angkat tangan kita sama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sekalipun bumi bergoncang, sekalipun laut bergelora, Engkau tetap setia bagi kami. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. When the mountain fall and the sea stirs her up, but my word stands
strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. My life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Thank you, Jesus. When the mountain falls and the seas turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. We declare tonight, Lord, your love is powerful. Knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. My life in your hand. You're in control. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Thank you, Jesus. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, strong, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Lord, your power, Lord. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Come on, everybody, sing your love, Lord. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're
pujian ini sebagai pengakuan kita. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Thank you, Jesus. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Oh, grace overflows in us. You're more than enough for me. You are more than enough for us. Lebih dari yang kami perlukan. Kasih setiamu, kebaikanmu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu di hari Rabu yang pertama di bulan November. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk perlindungan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh sampai di bulan November ini di tahun 2021, saya yakin dan percaya saudara setiap kita memiliki banyak sekali kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan meloloskan kita dari keadaan-keadaan yang sulit di sepanjang tahun ini. Dia layak menerima segala ucapan syukur dari setiap kita umat yang adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini di hari Rabu saya akan membagikan sesuatu buat setiap kita. Saya rindu sekali kepada setiap jemaat yang ada di Malaysia supaya kita bisa kembali berjumpa bersama-sama beribadah di gereja. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin membagikan sesuatu untuk menghibur setiap kita. Orang-orang yang ada di Malaysia maupun yang ada di Indonesia, jemaat Tuhan, Gereja Rock International Malaysia. Saudara, kalau kita bisa beribadah sampai hari ini, percayalah bahwa adalah kemurahan Tuhan buat setiap kita, sehingga kita boleh tetap saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sekalipun kita tidak berjumpa secara langsung di gereja, tapi oleh kemurahan Tuhan melalui teknologi yang ada, setiap kita masih bisa bertegur sapa. Bahkan kita masih bisa melihat wajah satu dan lainnya melalui layar yang ada di handphone atau di TV kita, di laptop kita. Saya percaya saudara semua ini adalah bentuk dari kebaikan Tuhan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan ini, mari kita semakin bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita semakin menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ada terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan bagi kita untuk menyatakan bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan telah membuktikan buat setiap kita, telah menunjukkan buat setiap kita bahwa di luar Dia, saya dan saudara, setiap kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Hari ini saya beri judul penghiburan yang berlimpah-limpah. Saya tahu hari-hari ini setiap kita butuh penghiburan. Semua orang yang ada di dunia hari ini butuh penghiburan. Setelah kurang lebih 2 tahun kita menghadapi coronavirus ini, memang kita tidak fokus kepada coronavirusnya, kita tidak fokus kepada pandemi yang sedang terjadi, tapi kita fokus kepada bagaimana manusia
rohani kita bisa terus dibangun, bisa terus dikuatkan dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang sedang terjadi. Saudara, di hari-hari ini ada banyak sekali orang yang kehilangan pengharapan. Bersyukur kalau saudara masih bisa tetap percaya kepada Tuhan. Bersyukur kalau saudara masih bisa memuji Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik, tanpa ada beban dalam hidup saudara. Bersyukur karena di luar sana ada banyak orang yang untuk mengatakan Tuhan baik saja bagi mereka itu harus mencucurkan air mata, karena memang keadaan yang dihadapi tidak sebaik yang kita hadapi hari ini, tidak sebaik yang saudara hadapi hari ini. Tapi dalam segala sesuatu yang kita hadapi, saudara, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada penghiburan dari Tuhan. Dan penghiburan dari Tuhan itu bukanlah sekedar penghiburan. Tuhan memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah bagi anak-anaknya. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari 2 Korintus pasal yang pertama. Kita akan melihat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membahas hal ini buat saudara dan akan memberikan 3 poin praktis buat setiap kita untuk kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Saya akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima dari terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Saudara bisa mengikuti membaca melalui layar yang ada di handphone atau yang ada di laptop saudara ketika saudara mengikuti ibadah ini, karena saya menyertakan ayatnya saudara, karena saya tahu tidak semua kita memiliki terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Saya akan bacakan bagi setiap kita 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Paulus bersyukur kepada Allah. Terpujilah Allah, yaitu Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Dia yang selalu menguatkan kita. Dialah yang menguatkan kita. Dialah yang menguatkan kami sehingga kami sanggup menghadapi setiap penderitaan yang kami alami. Karena dengan kami kuat, kami bisa menguatkan orang lain yang mengalami bermacam-macam penderitaan. Mereka dikuatkan ketika kami bersaksi kepada mereka bagaimana Allah sudah menguatkan kami lewat penderitaan yang kami alami. Perhatikan saudara ayat yang keempat itu. Ayat yang kelima. Karena seperti Kristus menderita di dunia ini, kita yang melayani Dia juga menderita. Dan kalau kita semakin menderita bagi Kristus, Dia juga semakin menguatkan kita, supaya kita bisa menguatkan orang lain. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berjumpa sekali lagi melalui ibadah online ini. Kami tahu bahwa semua ini masuk dalam rencana Allah yang besar dan ajaib buat setiap kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada, biar setiap kami Tuhan menerima sesuatu, dikuatkan, dihiburkan oleh firman-Mu. Kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi kebenaran-Mu, setiap perkataan Tuhan dalam hidup kami tidak akan pernah berlalu. Firman-Mu berkuasa Tuhan, firman-Mu yang kalau kami renungkan dengan segenap hati kami dan kami hidup sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, maka perjalanan kami akan berhasil, kehidupan kami akan diubahkan. Terima kasih, urapi setiap kami dengan kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kitab 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di Makedonia bersama-sama dengan Timotius. Saudara bisa melihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua diberikan judul bahwa surat ini datang dari Paulus ketika dia bersama-sama dengan Timotius yang adalah anak rohaninya. Saudara, Paulus memang mengalami banyak sekali penderitaan dalam pelayanannya. Kita ketahui bersama latar belakang Rasul Paulus. Dia sebelumnya adalah orang yang ingin membinasakan kekristenan. Dia benci sekali dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus karena dia adalah seorang Yahudi yang sejati. Dia juga adalah seorang anggota dari Sanhedrin. Dia punya surat kuasa untuk membawa semua orang yang percaya kepada Yesus ke dalam penjara, ke dalam pengadilan, bahkan untuk menghancurkan gereja. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, dia berjumpa dengan anugerah Allah.
Tuhan sendiri datang menghampiri dia. Tuhan sendiri datang berjumpa dengan Paulus, sehingga akhirnya Paulus mengenal sang kebenaran itu. Paulus yang sebelumnya hanya memahami kebenaran dari pemikiran-pemikirannya sendiri yang sangat dangkal karena hanya melihat kebenaran ya dari hukum Taurat, dari kitab para nabi, dia hanya melihat, membaca sebagai suatu pengetahuan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, sesuatu berubah dari kehidupannya. Setiap firman yang dia baca, baik dari kitab Taurat maupun dari kitab para nabi, semuanya itu memberikan pengertian yang baru dan mengarah kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kita bersyukur karena akhirnya Paulus bisa menuliskan bagaimana Tuhan mengajari dia melalui guru-gurunya, Gamaliel. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Paulus, pengertian kepada Paulus, sehingga dia menjadi guru yang luar biasa. Nah, dalam surat yang kita baca tadi, 3 ayat yang kita baca tadi, Paulus tidak memberikan pengajaran hanya sekedar teori, tapi Paulus menuliskan bagaimana penderitaannya mengiring Kristus, dan juga dia memberikan tujuan dari penderitaan itu. Kalau kita lihat saudara, di bagian awal ayat yang ketiga, Paulus berkata dia bersyukur kepada Allah yang penuh dengan belas kasihan. Hal yang sama juga kita katakan pada saat malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah, Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang menopang kehidupan kita sampai hari ini. Saudara, ada 3 hal sederhana yang ingin saya bagikan bagi setiap kita untuk kita bisa dikuatkan, dihiburkan dalam segala keadaan situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Yang pertama saudara, kalau kita baca dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima tadi, bagaimana Paulus berkata mereka menghadapi penderitaan yang berlimpah-limpah, mereka menghadapi bahkan penganiayaan yang berlimpah-limpah. Saudara bisa menemukan di dalam Alkitab bagaimana Paulus diperhadapkan dengan pengadilan berkali-kali, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan menerima hukuman fisik berkali-kali. Tapi dia mampu melewati semua itu karena Paulus bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, kesungguhan hati ini penting untuk kita miliki. Ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena sebenarnya tidak memiliki kesungguh-sungguhan dalam pengiringan kepada Kristus. Hari-hari ini sulit untuk kita bisa membedakan mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Di era modern ini semua orang terlihat sangat rohani dengan adanya sosial media, dengan adanya cara untuk mempublish ke banyak orang apa yang bisa kita bagikan melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WhatsApp. Seringkali sosial media lebih rohani daripada pemilik dari account sosial media. Seringkali orang yang memiliki WhatsApp-nya lebih rohani daripada orangnya. Dari situ kita bisa melihat bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang kehilangan kesungguh-sungguhan, atau kesungguh-sungguhannya bergantung kepada sesuatu yang lain, bukan karena cinta akan Tuhan. Ketika ada janji ya yang sangat diharapkan, maka orang bisa menjadi sungguh-sungguh. Ketika ada reward yang diharapkan, orang bisa menjadi sungguh-sungguh. Orang bisa bela-belain ikut doa puasa di hari bukan berpuasa bersama-sama. Orang bisa bela-belain melakukan sesuatu yang extraordinary hanya dengan mengharapkan upah. Apakah itu kesungguhan? Ya, itu kesungguhan. Tapi itu kesungguhan dengan motivasi yang salah, saudara. Paulus memberikan kita satu teladan yang luar biasa. Bagaimana kesungguhan Paulus tidak bergantung kepada apa yang sedang dia hadapi. Paulus tetap bersungguh-sungguh sekalipun dia menghadapi penderitaan yang berlimpah-limpah. Paulus tetap memberikan kesungguhannya mengiring Tuhan sebagai pemberita Injil sekalipun dia diperhadapkan dengan penjara, diperhadapkan dengan penderitaan yang besar dalam kehidupannya. Hari-hari ini ada berapa banyak dari kita yang akhirnya kehilangan kesungguh-sungguhan kita hanya karena ibadah tidak dilakukan secara onsite. Ketika jarak itu mulai ada, apakah kita masih tetap bersungguh hati dengan Tuhan? Ketika jarak mulai ada, apakah kita tetap bersungguh hati kepada Tuhan? Ketika tidak ada yang melihat apa yang kita kerjakan ketika kita ibadah, tidak ada worship leader di gereja yang berkata, tolong matikan handphone saudara saat ibadah sedang berlangsung. Apakah kita masih serius dengan Tuhan saat kita beribadah? Ketika tidak ada hamba Tuhan yang mengingatkan kepada kita
untuk kita memberi kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, mengembalikan milik Tuhan yang adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Semua yang kita miliki ini adalah kepunyaan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kita satu perintah untuk kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Ketika tidak ada yang mengingatkan itu semua, masihkah kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Masihkah kita melakukannya untuk Tuhan? Atau kita telah meletakkan kesungguhan kita kepada sesuatu yang lain yang kita anggap lebih berharga daripada Tuhan? Saudara, Paulus memberikan kita satu perenungan pada malam hari ini. Mari kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga kita mampu untuk bisa berkata, dalam penderitaan yang kita hadapi, kita juga mengalami penghiburan yang luar biasa. Saudara, kalau kita bisa memahami bagaimana karya Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat penderitaan karena kebenaran firman Tuhan. Itu sesungguhnya adalah penghiburan yang besar bagi saya dan saudara. Yang pertama, mari kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, Paulus memberikan kita satu pengajaran atau perenungan yang baik untuk kita sama-sama terapkan dalam kehidupan kita. Adalah di sana menderita untuk menjadi kuat. Saudara, Paulus menulis di dalam ayat yang keempat, sebagaimana mereka menghadapi penderitaan yang berlimpah-limpah, mereka juga dikuatkan supaya mereka bisa menguatkan orang yang lain. Saudara, kalau pernah dengar ada lagu yang ditulis, ya ini bukan lagu gereja saudara ya, jangan nanti worship leader masukkan ke dalam song list ibadah raya ya. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak membunuh engkau membuat engkau semakin kuat. Saudara, perkataan ini kalau kita buat makna rohaninya, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, ya, yang tidak memisahkan kita dari kebaikan Tuhan, itu sebenarnya membuat kita semakin kuat. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita dianiaya karena kita orang percaya, ketika kita menerima perlakuan yang tidak baik karena kita adalah orang percaya, itu semua bukan datang untuk menghancurkan kita. Itu semua datang untuk menguatkan kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dan yang paling penting adalah kita semakin dibangun bahwa apa yang kita lakukan itu benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Paulus berkata, kami menghadapi penganiayaan yang berlimpah-limpah, penderitaan yang berlimpah-limpah, dan kami semakin dikuatkan. Saudara, penderitaan yang kita alami karena kebenaran firman Tuhan, penderitaan yang kita alami karena kita melakukan firman Tuhan, itu bukan akan menghancurkan kita, justru itu menguatkan kita. Kita semakin kuat, kita bisa melihat bagaimana firman Allah itu hidup, firman Allah itu berkuasa, karena firman Allah itu memberikan kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu yang ada di depan kita. Saudara, Paulus pernah berkata, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan semakin sempurna. Buat orang dunia, kita ini seperti domba, ya, yang harus dihancurkan. Kita ini domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala. Saudara, sadarkah saudara bahwa setan menggunakan segala sesuatu? Setan itu seperti singa, ya, yang ingin menghancurkan. Seperti serigala yang ingin menghancurkan umat Tuhan, yang ingin menghancurkan kekristenan, yang ingin membuat iman kita hancur. Tapi kita bersyukur karena kita ini adalah domba-domba dari Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, akulah gembala yang baik, akulah pintu, masuklah melalui aku, sehingga kamu bisa masuk dan keluar dari kandang itu dan menikmati rumput yang hijau. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mengalami penderitaan sehingga kita semakin dikuatkan lewat penderitaan itu. Proses-proses kehidupan yang kita lalui bersama dengan Tuhan membuat kita semakin kuat di dalam Dia. Proses kehidupan yang kita lewati bersama dengan Allah itu membuat kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan.
Yang pertama, bersungguh-sungguh. Yang kedua, penderitaan kita membuat kita semakin kuat. Yang ketiga, saudara, Paulus juga mengatakan di situ bahwa penderitaan yang kita hadapi itu ada supaya kita bisa menguatkan orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, bulan ini kita sedang membahas satu tema, yaitu multiply atau pelipat gandaan. Saudara, kita bisa melipat gandakan. Kita bisa menjadi agen dari Tuhan, menjadi perpanjangan Tuhan untuk melipat gandakan apa yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Saudara, yang Tuhan percayakan buat kita bukan hanya kekayaan, bukan hanya finansial, bukan hanya yang kelihatan, tapi Tuhan telah mempercayakan hikmat bagi kita, dan hikmat yang ada pada kita yang datang dari Tuhan itu bisa kita gunakan untuk kita memperlebar kerajaan Allah. Dengan apa? Dengan menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, pernahkah saudara berpikir ketika saudara ada di dalam satu persoalan yang berat? Pernahkah saudara berpikir bahwa satu hari nanti saudara akan berjumpa dengan orang yang menghadapi persoalan yang sama dengan yang saudara hadapi? Dan ketika saudara berjumpa dengan mereka, Tuhan sengaja membuat pertemuan itu supaya saudara bisa share kepada mereka apa yang saudara lakukan ketika saudara menghadapi situasi yang sulit itu. Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Atau saudara pikir bahwa, wah, keadaan yang saya hadapi, kesulitan ini datang begini aja. Karena Tuhan gak ada kerjaan, Tuhan kasih kita melewati persoalan yang sulit. Enggak, saudara. Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi buat umatnya bukan tanpa tujuan. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita bisa menguatkan orang lain. Kita bisa menghibur orang lain. Sehingga penghiburan yang orang lain terima itu juga akhirnya menghibur kita. Memberikan kita kekuatan bahwa apa yang kita lewati bersama dengan Tuhan itu tidak terjadi begitu aja. Tidak terjadi hanya sekedar lewat dalam hidup kita. Tapi itu terjadi on purpose. Karena ada tujuan Allah yang mulia. Supaya kita bisa membagikan penghiburan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, penghiburan yang sempurna, yang berlimpah itu datang dari Allah. Tapi ada banyak dari kita, orang percaya, yang sulit untuk memahami penghiburan itu. Untuk bisa melihat penghiburan itu. Karena kita mau penghiburan yang datang bagi kita sesuai dengan apa yang kita mau. Kita berpikir tentang apa yang menyenangkan tubuh kita, keinginan-keinginan kita. Tuhan memberikan kepada kita apa yang menyegarkan jiwa kita. Tapi karena kita miss dengan apa yang Tuhan sediakan, kita merasa Tuhan tidak menghibur kita. Kalau saudara bisa memahami di dalam penderitaan saudara, Tuhan memberikan penghiburan, maka saudara akan melihat segala penderitaan yang saudara hadapi bukanlah sesuatu yang menghancurkan, tapi itu akan membawa kekuatan buat saudara, dan itu juga akan membuat saudara menjadi berkat bagi orang lain. Karena saudara telah menghadapinya terlebih dahulu, saudara bisa share kepada orang yang ada di sekeliling saudara betapa baik dan dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, dalam kitab Yesaya ada ayat yang berkata seperti ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perhatikan saudara kalimat yang ada di atas. Dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Sekiranya engkau memperhatikan firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sekiranya engkau hidup sesuai dengan segala ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Maka dia berkata, maka sukacitamu akan seperti sungai yang terus mengalir, berlimpah dengan air, dan seperti gelombang laut yang tidak pernah berkesudahan. Saudara, firman Tuhan itulah sumber penghiburan kita. Firman Tuhan ini adalah kekuatan kita. Setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, saudara, itu adalah sumber penghiburan bagi kita. Kita nggak pernah tahu kapan ayat itu akan berbicara langsung bagi kita. Tapi sebagai orang percaya, ini yang kita harus lakukan. Bukan kita mencari perenungan ayat yang kita pahami baru kita baca. Kita baca karena kita percaya, maka kita mengerti.
Ketika kita mengerti, kita semakin percaya. Ada banyak ayat yang tidak bisa kita pahami ketika kita membaca. Waktu saudara membaca kitab Taurat misalnya, saudara baca kitab Ulangan, Bilangan, Imamat, itu penuh dengan hal-hal yang kita tidak pahami. Waktu saudara membaca kitab Amsal, ada banyak sekali sajak yang dituliskan di sana. Ketika saudara membaca kitab para nabi, saudara membaca kitab Wahyu, ada banyak sekali perkataan yang kita sulit untuk pahami. Tapi kalau kita mau pahami dulu baru kita mau percaya, maka kita tidak akan pernah mampu untuk memahami semuanya sampai kapanpun. Karena firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Maka yang perlu kita lakukan adalah karena kita percaya kepada firman Allah, makanya kita membaca dan kita melakukan. Setelah kita mengalaminya dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin percaya. Karena firman Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya ajak setiap kita, mari perhatikanlah ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Perhatikanlah setiap perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab. Malam hari ini saudara, 3 hal sederhana yang kita pelajari. Yang pertama, bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Ketika kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita akan mampu untuk melihat bahwa penderitaan yang kita hadapi itu membuat kita semakin kuat di dalam Dia. Dan penderitaan yang kita hadapi membuat kita mampu untuk kita bisa share kepada orang lain. Penghiburan yang kita terima melalui firman Tuhan yang berlimpah di dalam hati kita, itulah yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Karena ada penghiburan yang berlimpah bagi kita sehingga kita mampu bersukacita hari ini. Saudara, Tuhanlah sumber penghiburan kita. Tuhanlah sumber penghiburan dalam segala situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan hal-hal yang lain yang hanya berbicara tentang kepuasan kedagingan kita menghalangi kita untuk bisa melihat penghiburan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dia selalu ada dalam firman-Nya. Jangan kita mencari penghiburan di tempat yang lain. Mari cari penghiburan di tempat yang tepat, yaitu di dalam hadirat Allah. Melalui perenungan firman Tuhan dan melalui pujian dan penyembahan kepada Allah kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati setiap kita. Saya mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk mari kita semakin bersemangat, bergairah dengan Tuhan, mengiring Kristus sampai Maranatha, Dia datang pada kali yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami penderitaan dan kami belum bisa melihat Tuhan bahwa penderitaan ini adalah sesuatu yang menguatkan kami. Kiranya Roh Kudus datang pada kami, memberikan kami pencerahan melalui firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu terbatas dengan waktu, tapi Engkau Roh Kudus, pribadi yang tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Berbicaralah, kuatkan umat-Mu, bangkitkan setiap kami, karena kami tahu bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, dan firman-Mu tidak berubah. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada. Setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu melalui transfer ke rekening gereja, baik itu persepuluhan, persembahan umum Tuhan, persembahan misi, ucapan syukur, diberkati oleh Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan umat-Mu, yang memberkati setiap benih yang ditabur oleh umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, daripada mula datang perlindungan kami, daripada mula datang penghiburan kami. Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami. The source of our life adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan yang telah menuntun kami di bulan Oktober, Tuhan yang sama menuntun kami di tahun ini dengan cara yang ajaib. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.